Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti, sampai asarenah, sampai asar. Ini rumah tenan ini. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh. Tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih ndi? Ayo milih ndi? Dijaru-jari bojo kuru mati. Disentak wong kaget kakan utang mati. Rasa dicontohno. Sampai pidato kecelakaan rape sensitif. Nah ini penting. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilik ke sana itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisi hotil jasmi. Dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulas itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya, yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah. Bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat. Dirinya pelaku pemberi rahmat dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab. Tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan? Tidak harus melakukan. Tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul ara'aitum diulang-ulang. Misalnya diulang aja semurut saja misalnya apa? Wa sirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'ala samsum amin tumman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul ara'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul ara'aitakum in atakum adzabuhu qul ara'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini, coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya karena itu ya siksa kan terus nggak laku atau salah omong lala terus jadi dibully kan apalagi atau salah undangan ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mau undang misalnya salah undangan macam-macam tuh tapi nawang keramat tuh bebas hambatan lala keramat itu jauh keramat. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat, itu mesti si hotul jasmi. Napa sigot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis si hotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu. Cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksino aamin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikokum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayurikokum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak Bah, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayursila alaikum qasifam minarri fayuhrikokum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayuhrikokum bima kafartum. Kamu tenggelam.
Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusannya pangeran. Iki nuduh ngajak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, kowe malah goblok yang telulas. Padha-padha maksiat wong Aceh rak maksiat wong Bali. Bali le maksiat wong Hollywood, Hollywood le maksiat wong Cina malah komunis. Enggak usah ngomong gitu, pokoknya azab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, enggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisah melarat tuh Qur'ane ra barokah. Yo ora usah nuduh ngono iso wae justru melarat iku barokah mergo ra kakean hisab nggo duwe wong. Justru pidato laris iso ora barokah kakean nggo duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Wong jelas ana walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus keleha-leha wah kuti ilmuku barokah lari-lari mbahmu. Enggak mesti semua di dunia itu enggak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa saja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Ngono bodoh ya melarat wis. Tapi sing ra di rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan enggak pernah tahu. Nak wali mesti ngringakno hisab. Tapi nak wali pancen ya aki-aki azab. Umume wa may takila alahu makhraja wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai no. Saulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Kowe itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah roy kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan. Tapi rasa ngerti sebab. Ibarat gini, ujuk-ujuk misalnya bojone itu minggat. Orang mengamati, kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan enggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan enggak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita enggak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Napa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah berbusuar. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian termasuk sing mata ghori kon sing mati tenggelam. Artinya ada bentuk ghori yang justru syahid. Kecangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berarti fayuh rikokum saja soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Do sok suci do kecangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong ku mlebu swarga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiang sak provinsi. Sok sucinya. Lo coba ya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu, wah iku krana adab. Ternyata Nabi ngendikan mabtun wong lara weteng syahid. Gharib syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubo. Milih sing husnudzon ae berarti syahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan sing ngomong ngono lawan. Siap lawan. Siap. Debalo ISIS. Kita asli nih, maksudnya hobinya itu tak. Hobinya itu kan. Jadi nak dicak ngomong damai itu dingin. Yo pancen yo lucu, nak wong brewoken terus gak garang. Lucu nih, jadi
Ya jadi nak pangeran ngendikan rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ora perlu santri ngrasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuha, ora olah terus melok negur tuha aku walat. Lho tuha wis mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora mau kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Mak aku lah sak uni-uniku. Cara dene protes ning pangeran tetep dosane akeh dekne dibanding. Paling ngenyek dekne ditulis pira loro paling. Enak gasap ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Bagus. Tuntas kok ngadepi aku sama desa. Saya ulang lagi ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku matine ning WC. Mungkin dia nutupi kewaliane tapi Eba-ebane mati ning apa? Eba-ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan ning hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah kecuali ada sorihul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik itu ngaji ku sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarata kada wa kada terus Allah ngendikan karena adab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang Yohanes saya misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafaroh betul. Memang ya azab tapi oleh Allah dihitung kafaroh dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena riu atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarohnya. Dan ketika Nabi Muhammad tanya, ya Allah, kafirun apa? Iku jabal. Lalu wong kono nak mane Jabal Kat iku maknane Jabal Qaf. Wilayah Jawa dadi napa? Jabal napa? Kat niku sangka Jabal Qaf. Wilayah Jawa dadi napa? Jabal Kat. Dadi anggere adu itu. Anakku minggat botok Jabal Kat maksudnya waduh banget. Paham. Ternyata sampean kalau lihat di kitab-kitab kayak di Sawi, di Tafsir Munir itu detail sekali. Jabal Qaf itu induk gunung. Dan semua urat gunung yang ada di dunia itu terkait sama urat yang ada di Jabal Qaf. Jadi kalau Allah lewat malaikat kepengen goyang gunung, itu mau nginstruksi ning induke, ning Jabal napa? Qaf. Kemudian digoyang, kemudian goyang semua. Dulu orang itu janggal, tapi sekarang orang tidak janggal. Menurut pakar geologi, pakar-pakar vulkanologi, semua gempa di seluruh dunia itu hanya butuh narik satu pemicu. Jadi ternyata itu mirip cerita yang di kitab-kitab. Allah itu gak perlu nginstruksikno gunung terkait, cuma nginstruksikno duwe tok. Dadi otote ora diobahno. Niku gunung sak donya. Napa? Obah, karena sistem gempa atau gunung itu sistem terpadu. Kesodok sitok. Nggih kesodok napa? Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi nak ditamu Yahudi kita namun seneng.
Di tampung Nasrani seneng. Mergo dialeke antar umat beragama dialeke ini. Yang Yahudi nak takok ya melete-melete. Yang Yahudi nyer melirian melete-melete pinter-pinter. Mat, pertama penduduk swarga masuk swarga itu jumlahnya wakil ya Mat. Wakil. Iku sarapane apa Mat? Pertama. Nabi jak bakas kawitane wong swarga sarapane apa? Apa pecel apa rawon pokoke takokane wae. Nabi akhirnya dikandani Jibril ziyadatu kabidin nun, yaitu gorengan iwak nun. Akhirnya Nabi dan orang Yahudi ini selalu ngomong khas nubuwah. Khas napa? Nubuwah. Di mana di luar alam yang materialistik ini, yang kasat mata, ada alam di luar kita, kayak iwak nun. Iwak napa? Nun. Iwak nun nak teng kitab-kitab. Ketika Allah Ta'ala menciptakan gelembung dukhon, iku Allah bingung, ndakok endi, didakok endi. Akhirnya bumi iku gentayangan, didakok endi. Wal ardu, bumi ini didakok ning gone mak. Bareng didakok ning gone mak tetap golang-goling, dipandai gunung. Lah terus banyu sendiri posisinya ning ndi? Akhirnya ning urutan kitab-kitab khas samawi nubuwah disebutno. Wal ardu ala batnil khut ala batnis sur itu terang. Jadi ning gone bumi iki ana sur. Sur sayange mbok maknani sapi salam dhewe mari bingung kowe kan mergo maknani napa? Sapi. Jadi bumi iku ning tanduke sapi, sapi ning banyu, banyu ning gone iwak nun, iwak nun ning gone hawa. Hawa khas-khas nubuwah itu yang tahu hanya orang Yahudi. Termasuk sing diterusno khas nubuwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut nun wal qalami wa ma yasturun. Kita hanya tahu maknane nun iku iwak nun. Iwak nun iku iwak sing gegere dienggo panggonan bumi. Tapi alam materialistik tentu kita bicara kayak yang sekarang, teori Big Bang, planet bumi di sini, planet bumi di sini. Kita tidak pernah menjangkau ilmun sing kaya ala zuhril hud. Nggih, ala zuhril apa? Hud. Sami seperti qaf wal Qur'anil Majid. Ketika Nabi Muhammad tanya, "Ya Allah, qaf niku napa?" Iku jabal. Mulane wong kuno nak maknane jabal kat, iku maknane jabal qaf. Wilayah Jawa dadi napa? Jabal napa? Kat niku sangka jabal qaf. Wilayah Jawa dadi napa? Jabal kat. Dadi angger aduh, "Anakku minggat botok jabal kat." Maksudnya waduh banget. Paham? Ternyata sampean kalau lihat di kitab-kitab kayak di Sawi, di Tafsir Munir itu detail sekali. Jabal Qaf itu induk gunung. Dan semua urat gunung yang ada di dunia itu terkait sama urat yang ada di Jabal Qaf. Jadi kalau Allah lewat malaikat kepengen goyang gunung, itu mau nginstruksi ning induke, ning Jabal napa? Qaf. Kemudian digoyang, kemudian goyang semua. Dulu orang itu janggal, tapi sekarang orang tidak janggal. Menurut pakar geologi, pakar-pakar vulkanologi, semua gempa di seluruh dunia itu hanya butuh narik satu pemicu. Kalau patahan di Australia gerak ya gerak semua, karena kayak bola sodok sekali disodok sidik. Jadi makanya ini gempa akan terus sampai benar-benar bumi kembali ke semula, disodok mulai riyen teng Taiwan, kemudian Aceh tsunami, diteruskan ke NTT, terus ke Papua, kemarin ke Pangandaran, terus sekarang di mana itu yang Mentawai. Ya begitu terus. Jadi ternyata itu mirip cerita yang di kitab-kitab. Allah itu gak perlu nginstruksikno gunung terkait, cuma nginstruksikno duit tok. Dadi otote gak diobahno. Niku gunung sak donya. Napa? Obah, karena sistem gempa atau gunung itu sistem terpadu. Kesodok sitok. Nggih kesodok napa? Semua. Nah ini termasuk ilmu-ilmu sing khas nubuwah. Padahal tentu dulu para nabi tidak punya teknologi, tidak punya sains, punyanya wahyu. Nggih, punyanya napa? Wahyu. Ini perlu kula aturaken. Itu termasuk kontribusi orang Yahudi terhadap Islam. Mulane teng jalalan-jalalan nang riwayat alunaka angzil Quran rujuke ora ning sahabat, ayil Yahud. Jadi Quran turune Nabi Muhammad tapi sing takok aneh-aneh wong napa? Yahudi. Jelok teng kitab-kitab. Riwayat alunaka rujuke sahabat napa Yahudi? Ndomir jamaen.
Ayil napa? Yahud mungkin sama nak mulai delok. Mesti Yahudi. Enggak sing aneh-aneh. Wa saluna ka angkil kornen, wa saluna ka anir roh. Niku mesti Yahudi nggih. Domire teng putih Yahudi. Karena mereka yang punya pengetahuan khas samawi. Napa khas napa? Samawi. Termasuk takok malih lan iki sing dadi fenomena sekarang. Mat, kalau Allah memutuskan seseorang dicintai itu gimana, Mat? Ya akhirnya cerita. Kalau Allah mencintai seseorang, Allah bilang sama Jibril, Jibril bilang sama malaikat langit bilang sama malaikat dunia. Kemudian fayudul qabul fil ardi. Kemudian dia menjadi trendsetter, tahu-tahu diterima. Pangeran wae ngersakno wong tertarik kabeh. Nek wae ora ngersakno wong godheng kabeh kados polling ngoten niku. Ini biar sampean tahu. Sehingga orang Yahudi tadi agamanya Yahweh, Tuhannya Yahweh. Orang Nasrani juga punya masalah nisbat tadi. Berarti tiga agama ini ya punya ila kalimatin apa? Sawa. Disebut kuliah ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum. Berarti natijahnya seperti sebetulnya kita dengan mereka ada kalimatin sawa nggih bainana wa bainakum. Paham ini ben sampean ora terlalu dadi ekstremis sing bodho, paham dadi ben ana seni ilmiah. Mergo wong kotok nemen-nemen ketok bodho nih, paham. Kowe gedeng Yahudi nemen-nemen Nasrani. Kanjeng Nabi Muhammad populer, sing populer wong Yahudi napa? Nasrani. Nggih mboten, sedurunge dadi nabi, bahkan sedurunge lahir. Sampai Islamnya lagi piye nggih, Pak. Iku wis lewat modern, lewat macam-macam. Oh, mboten lewat Kanjeng. Pancen Allah ngersakno. Paham gitu. Dimulane termasuk Allah khase dadi pangeran ini jare Allah, aku pokoknya mau dibantah. Mergo aku ini alamu malah ta'lamun jare pangeran. Termasuk ciri khasnya pangeran nak dikersa ora kena napa dibantah. Mane kula wingi cerita teng bojo kula. Ki aja arep-arep aku ideal, nganti mati ora ngari ideal. Dadi wong sing arep-arep piye ideal wong bento utawa ngawur. Wong ora pangeran kok arep-arep napa ideal. Mane kula dadi kiai kon khusuk nemen-nemen auzubillah. Kula tak rewangi khusuk lae tetep wae wong perlakuan kiai eling nek ana tanggane mati ana wong mati ora ngarah hormat tenanan. Dadi kiai sing khusuk demen kesel. Mesake kiai mulai bar subuh tahajud, salat apa kok sak keneke. Ketemu wong sopan. Wong eling kowe tetep pendak keluargane mati. Yes ngono-ngono wae hormate ngono-ngono. Jajal ke bar salat subuh marung ngopi bar rokokan wae kamu aku sing penting aja zina, aja dosa-dosa gedhe lah pokoke aja nglakoni dosa napa gedhe. Bariku plepak-plepuk ning warung. Ya padha wae wonge ya. Ning ndi ngopi? Ya. Engko hormate padha-padha wae, paham nggih? Mbok ora wonge khusuk duwe lho engko wong ya ngono. Padha hormate ya. Pendak keluargane mati eling sam. Ya, ora ngalah mbok ora wonge khusuk terus kula derek jenengan yai donya akhirat derek jenengan. Nggih derek tahajud, nggih derek wiridan, nggih derek kapian ora ngarah. Tetep ge tontonan, paham? Dadi rugi napa? Rugi. Khusuk nemen-nemen rugi, walhasil rugi. Mun ngandel kula. Lan kaya kula bae nyai teng mriki terus wong ndak do sowan kula mboten ngono. Kula ngerti kadar senenge wong ulama mesti pira, mbok ditenani rugi mun ngandel kula. Iso dikilani, paham ya? Mun ngandel kula. Ngeten. Kula cerita teng bojo kula. Pangeran mbok kersane piye ra ono sing roh. Sing jelas iku nek pangeran niku ndarani halal ya halal terus wong pangeran sing duwe donya. Nabi Musa iku nabi papan atas, termasuk ulul as. Lha iku uripe mangane di rumah Firaun. Di rumah sinten? Firaun. Nabi Ibrahim nabi papan atas, termasuk Abul Anbiya. Duwe bapak kafir jenenge Azar. Lho ngono kok nurun ning Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu panitia kelahiran utamane Abu Lahab. Takokno tareh ndi wae panitiane Abu Bakar, tapi sinten? Abu Lahab. Lahire Kanjeng Nabi panitiane Abu Bakar nomor Abu Lahab. Abu Lahab nganti tuku budak dimerdekakno demi ponakane jenenge sinten? Abu Lahab. Gede Joko sing rumah ora Abu Bakar, Abu Thalib. Sing cara tareh ya cek kafir. Sause dadi nabi lagi di rumah Abu Bakar, paham nggih?
Mulane kanjeng Nabi Muhammad Abu Lahab pun rokok teman-teman yo kecewa deh. Sampai ngajukan syafaat petisi napa? Syafaat.